Masalah baru menimpa influencer populer Claviculaar. Dia dilaporkan kini telah didakwa secara pidana terkait dugaan penembakan terhadap seekor buaya yang tampaknya sudah mati. Tuduhan serius, cerita yang aneh. Kita akan membahas kasus ini, bagaimana kasus ini berkaitan dengan dugaan insiden lain yang baru-baru ini melibatkan dirinya, dan apa yang bisa kita prediksi akan terjadi. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, jadi saat Anda menonton ini dan sudah mengikuti kami di Law and Crime, serta tertarik pada pembuatan konten atau sering mengunggah sesuatu di media sosial, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami bisa mengunggah semua klip ini dengan begitu cepat dalam berita yang berkembang cepat seperti ini? Nah, kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Ini adalah editor AI serbaguna yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah melalui AI. Opus Clip menghasilkan B-roll, mengatur ulang rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Sekali lagi, sangat mudah. Anda cukup kunjungi opus.pro/sidebar. Anda mendaftar, mengunggah, dan dalam hitungan menit, Anda akan memiliki klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip benar-benar solusi lengkap untuk semuanya. Dan memiliki alat seperti Opus Clip, berarti para produser kami bisa memberikan pembaruan ruang sidang yang viral secara instan. Ini adalah alat terkuat yang ada untuk berbagi ide dan mengedit seperti seorang profesional. Jadi kunjungi opus.pro/sidebar untuk mendapatkan 1 minggu gratis dan kemudian diskon 50%. Jadi Claviculaar kembali jadi sorotan lagi, bukan karena hal yang baik. Kami baru saja membuat episode lain. Kami baru saja punya episode di mana kami membahas secara mendalam tentang seperti apa tampilan yang sangat populer ini. Influencer Maxing digugat oleh seorang influencer wanita terkait tuduhan hubungan seks tanpa persetujuan dan menyuntikkan obat ke wajahnya secara tidak semestinya. Kamu bisa menonton seluruh episode itu sekarang juga di halaman YouTube Law and Crime jika kamu tertarik dengan hal tersebut. Tapi sekarang sepertinya dia telah didakwa secara pidana untuk insiden yang benar-benar berbeda. Dilaporkan bahwa Claviculaar, nama aslinya Braden Peters, telah didakwa di Florida atas tuduhan melepaskan tembakan secara ilegal di tempat umum atau properti tempat tinggal. Nah, ini misalnya berdasarkan dokumen pengadilan yang diperoleh oleh NBC Miami. Namun ini tampaknya terkait dengan sebuah siaran langsung di mana Claviculaar dan 2 rekannya dituduh menembakkan pistol ke seekor buaya yang tampaknya sudah mati. Ini dilaporkan terjadi di Francis S. Taylor Everglades Wildlife Management Area di dermaga peluncuran perahu ini pada atau sekitar tanggal 26 Maret. Dan omong-omong, karena alasan YouTube, kami tidak bisa menampilkan video aslinya. Tapi kami akan menunjukkan beberapa tangkapan layar kepada Anda. Sekarang, baik Claviculaar yang berusia 20 tahun maupun 2 tokoh daring lainnya, mereka telah didakwa. Jadi Andrew Morales, 22 tahun yang dikenal dengan nama influencernya sebagai Cuban Tarzan, dan juga Yabdil Anabal Choto Torres yang berusia 26 tahun atau Baby Alien. Dan omong-omong, tuduhan spesifiknya tidak menunjukkan bahwa dia atau rekan-rekannya secara fisik menyakiti buaya itu. Namun hal ini terjadi setelah Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar Florida mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka, kutip, mengetahui adanya video yang memperlihatkan beberapa orang di Everglades di atas perahu kipas yang tampaknya menembakkan senjata api ke arah seekor buaya. Dan tampaknya mereka meluncurkan penyelidikan mereka sendiri. Sekarang pemahaman kami adalah bahwa di bawah hukum Florida, membunuh atau mencoba menyakiti buaya tanpa izin dari komisi adalah ilegal. Sekarang selalu ada 2 sisi dalam setiap cerita, bukan? Kita akan membahas ini sedikit lebih dalam. Tim hukum Claviculaar telah angkat bicara. Jadi pengacaranya, Stephen Kramer dan Jeffrey Neyman, mereka membuat pernyataan dan mengatakan, kutip, klien kami telah dipanggil untuk hadir terkait dakwaan pelanggaran ringan yang berasal dari mengikuti instruksi pemandu perahu kipas berlisensi. Dia mengandalkan panduan tersebut. Tidak ada hewan atau orang yang terluka. Kami yakin bahwa setelah gambaran lengkapnya dipahami, orang-orang akan melihat ini apa adanya. Nah, itu menarik bukan? Jadi ini semacam Anda tahu pembelaan hukum dan juga pembelaan PR karena jelas ini mendapatkan banyak perhatian. Bisa dibilang ini bisa saja merusak reputasinya dalam beberapa hal. Jadi ada 2 sisi dalam hal ini. Dan Anda sering melihat hal seperti ini pada seorang figur publik yang didakwa melakukan kejahatan. Pengacara Morales, Richard L. Cooper, juga merilis pernyataan yang mengatakan, kutip, kami mendesak publik untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang penting, tidak ada tuduhan bahwa ada hewan yang terluka dan bukti yang tersedia tidak mendukung narasi sensasional yang beredar secara online.
Klien saya mengandalkan informasi dan arahan yang diberikan oleh pihak berwenang dan tidak memiliki niat melakukan tindak pidana. Sekarang mereka semua dijadwalkan menjalani sidang pembacaan dakwaan pada 20 Mei dan kita akan lihat apakah kasusnya berlanjut di sana. Tapi ingat, ini terjadi pada saat yang krusial bagi Tuan Peters, Clavicula. Ini terjadi setelah serangkaian insiden yang diduga tidak menguntungkan dan menjadi berita utama, bukan? Clavicula yang telah mendapatkan cukup banyak pengikut. Menurut Instagram, dia dilaporkan memiliki hampir 600.000 pengikut lebih dari 145.000 di X, hampir 940.000 di TikTok, dan lebih dari 338.000 di platform streaming Kick. Ini adalah pria yang mengajarkan tentang memperbaiki penampilan dan naik tingkat, memberikan lebih banyak nilai dengan cara itu. Sekali lagi, memaksimalkan penampilan. Bukan hanya dia terkena gugatan yang saya sebutkan sebelumnya, tapi dia juga menghadapi tuduhan lain di Florida. Dia ditangkap dan didakwa dengan penganiayaan serta konspirasi kriminal untuk melakukan penganiayaan sehubungan dengan perkelahian yang diduga dia provokasi antara dua wanita dan diduga dia unggah secara online. Dan menurut penyelidik, itu adalah upaya untuk mengeksploitasi para wanita tersebut. Dia juga dilaporkan mengalami overdosis saat siaran langsung baru-baru ini dan dibawa ke rumah sakit. Baik, saya ingin menguraikan ini. Saya ingin membahas apa artinya bagi dia, apakah insiden lain yang baru saja saya bicarakan bisa memengaruhi kasus ini. Jadi saya ingin mengundang John Phillips, pengacara hak korban, untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini. Jadi John, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Seberapa serius tuduhan ini? Ini cukup serius. Ini bukan sesuatu yang ingin dihadapi siapapun, bukan? Dan sepertinya jaksa akan menanggapinya dengan serius dan berusaha untuk mendapatkan vonis bersalah. Tapi pada akhirnya, dibandingkan dengan beberapa hal yang biasa kita bahas, ini hanyalah pelanggaran ringan, yaitu menembakkan senjata di tempat umum tanpa ada provokasi apapun. Nah, secara teori, jika dia dinyatakan bersalah, apakah mungkin, dan saya akan membahas lebih lanjut tentang tuduhannya, apakah mungkin dia bisa dipenjara? Apapun mungkin saja kan? Itu jawaban hukumnya. Saya rasa itu kecil kemungkinan terjadi, kecuali dia membuat jaksa atau hakim marah karena ini adalah pelanggaran ringan. Tapi itu juga dilakukan dengan sangat arogan di video, seperti segala sesuatu yang biasanya terjadi padanya. Dia memang punya urusan lain yang sedang berjalan. Dia memang agak suka memancing provokasi. Itu semua tergantung pada hakim yang ingin menetapkan presiden dan memberinya sedikit waktu untuk mendekam di penjara dan memikirkannya. Sebelum saya membahas tuduhannya, apapun yang dia dituduhkan lakukan secara online atau apapun kasus lainnya. Atau jika dia kontroversial, atau jika dia seorang provokator, itu belum tentu akan mempengaruhi keputusan hakim. Benar, untuk memberikan contoh tentang seperti karena, mari kita jujur ya, apa yang sering kita lihat di internet? Kita melihat anak-anak muda melakukan semua hal ini, mendapatkan banyak pengikut. Mereka sudah dikritik karena itu. Tapi bahkan jika seorang hakim punya keyakinan pribadi bahwa konten yang dia buat tidak bermanfaat bagi masyarakat, dan itu adalah, kamu tahu, jika itu pendapat hakim, itu tidak akan mempengaruhi hukuman. Saya agak tidak setuju karena tentu saja itu tidak akan mempengaruhi apakah dia menerima kesepakatan pengakuan bersalah atau dinyatakan bersalah kan? Itu tergantung pada juri. Tapi ketika sampai pada hukuman itu sendiri, pikirkanlah. Pikirkan tentang karakter saat penjatuhan hukuman. Sekali lagi, ini adalah sidang penjatuhan hukuman untuk perkara kecil. Tapi ada faktor lain yang masuk dalam pertimbangan hukuman tentang karakter terdakwa. Dan sekali lagi, ini saya tidak ingin membesar-besarkan masalah kecil. Tidak ada yang terluka kan? Buaya itu tampaknya memang sudah mati. Tapi Anda bisa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan pada orang lain. Dan seorang hakim yang baik akan berkata, bagian dari tugas saya di sini, duduk di kursi hakim, adalah untuk mencegah kejahatan. Dan jika saya membiarkan Anda pergi begitu saja, bagaimana saya mencegah kejahatan? Bahkan, saya justru mendorong kejahatan. Saya mendorong orang lain untuk mengikuti jejak Anda. Jadi, Pak, kami akan memberikan Anda hukuman 1 minggu di penjara. Saya rasa seperti itulah yang akan terjadi. Tapi hal itu bisa terjadi di Florida ketika pada akhirnya keputusan ada di tangan hakim dan menentukan hukuman.
Izinkan saya membahas undang-undang yang sebenarnya dan saya ingin membicarakan bagaimana mereka mungkin membuktikannya. Jadi, dan tolong koreksi saya jika salah, saya rasa ini yang benar. 790.15 disebutkan, kecuali sebagaimana diatur dalam beberapa subseksi yang berbeda ini, siapapun yang dengan sengaja menembakkan senjata api di tempat umum manapun atau di jalur lalu lintas jalan umum beraspal, jalan raya atau jalan yang dengan sengaja menembakkan senjata api di atas jalur lalu lintas jalan umum beraspal, jalan raya atau jalan, atau di atas properti yang ditempati, atau yang dengan ceroboh atau lalai menembakkan senjata api di luar ruangan, di properti apapun yang digunakan terutama sebagai tempat tinggal, atau yang diperuntukkan khusus untuk penggunaan tempat tinggal, melakukan pelanggaran ringan tingkat pertama. Bagian ini tidak berlaku untuk seseorang yang secara sah membela nyawa atau properti atau menjalankan tugas resmi yang mengharuskan menembakkan senjata api, atau kepada seseorang yang menembakkan senjata api di jalan umum atau properti umum. Secara tegas disetujui untuk berburu oleh Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar atau Dinas Kehutanan Florida. Apa artinya itu bagi Anda? Apakah sangat mudah untuk membuktikannya? Dan mari kita kembali ke topik itu. Seberapa penting video yang disebut-sebut menjelaskan hal ini atau diduga menjelaskan hal ini? Video itu benar-benar penting. Dan begitu juga satu kalimat dalam video itu, yaitu, bisakah kita menembakkan peluru ke dalamnya kan? Itu menunjukkan niat. Itu menunjukkan bahwa saya akan menembakkan senjata ini bukan karena saya harus, tapi karena saya mau. Dan tentu saja, jika Anda sedang berburu dengan izin, itu hal yang berbeda. Tapi mendapatkan izin dari kapten perahu, apalagi kapten airboat, tidak berarti apa-apa menurut hukum Florida. Jadi mari kita bicarakan itu. Karena Anda sudah melihat para pengacara, Anda sudah melihat pernyataan pengacara kan? Pernyataan pengacara itu seolah-olah dia mengandalkan panduan dari orang ini. Itu bukan pembelaan. Itu bukan pembelaan. Jadi, kalau saya punya supir di mobil dan saya bertanya, bolehkah saya, tahu kan, menembakkan pistol saya keluar jendela? Dan dia bilang, tentu, kenapa tidak? Tunggu dulu. Bukankah ini... Of course, you're in a okay. Berbeda kan? Kamu sedang di jalan tol. Kamu seharusnya tahu lebih baik. 100% berbeda. Jika kamu berada di daerah tertentu di Florida ini, yang tidak semua orang pernah ke sana, dan kamu dibawa ke sana dalam tur ini, lalu mereka bilang, ya kamu boleh menembak di sana. Bukankah itu agak berbeda? Ketidaktahuan terhadap hukum bukanlah alasan. Dan kamu tahu, itulah inti dari kasus ini nantinya. Adalah berargumen, apakah saya bisa menembakkan peluru ke dalamnya? Tentu, seolah-olah itu semacam izin mutlak. Dan itu bukan. Dan hukum Florida cukup jelas soal itu, bahwa dia seharusnya tidak bisa memberikan izin untuk melanggar hukum. Dan saya akan memberitahu kamu sesuatu lagi. Kamu tahu, orang-orang tahu bahwa saya mewakili Joe Exotic dan masuk ke dunia Carol Baskin. Dan saya sudah berurusan dengan banyak harimau dan banyak hal lainnya. Otoritas Satwa Liar Florida tidak main-main. Mereka adalah salah satu yang paling tegas. Oklahoma mungkin nomor 1, seperti yang kita pelajari. Tapi, kamu tahu, agen satwa liar negara bagian dan federal sangat serius menangani hal-hal seperti ini. Dan petugas penegak hukum mereka yang akan menjelaskan kenapa Kapten Airboat tidak bisa memberikan izin tentang penggunaan senjata api. Hanya untuk tujuanmu sendiri, menembakkan peluru ke dalamnya, ke hewan yang sudah mati. Bisakah dia, jika dia didakwa atas tuduhan ini dan, kau tahu, mengatakan bahawa dia mengandalkan, bisakah dia mengajukan gugatan? Maksudku, siapapun bisa mengajukan gugatan, tapi apakah dia punya klaim yang sah terhadap Kapten Airboat, perusahaan di sana? Kau tahu maksudku kan? Aku tahu maksudmu. Dan kalau dia menelpon, apakah akan kuterima? Begini cara aku melihatnya. Dan kau tahu, aku memang suka kasus selebriti sesekali. Kurasa tidak. Karena yang kau lihat di sini adalah salah tangkap. Penuntutan dengan iktikat buruk. Pemberian nasihat secara lalai yang membuatku ditangkap dan dituntut. Untuk ganti rugi apa pada akhirnya biaya pengacaramu? Dan ya, kerugian pada reputasinya, saya tidak tahu. Kita bukan satu-satunya yang melaporkan ini. Ini ada di hampir semua media. Benar, saya rasa New York Times bahkan menerbitkannya. Anda tahu, law and crime adalah rujukan utama di Amerika. Ya. Terima kasih atas analisis hukumnya,
tapi New York Times. Tapi maksud saya, kamu bisa menuntut untuk apa saja. Dan kamu tentu saja bisa mengirimkan surat somasi. Tapi saya merasa itu tidak akan, kamu tahu, tidak akan banyak hasilnya. Dan saya juga tidak berpikir itu cocok dengan gayanya. Kamu tahu, mengajukan gugatan itu tidak terlalu mengangkat citra. Kamu tahu, kamu pasti ingin memenangkannya. Kamu pasti ingin seperti, oh aku berhasil lolos. Pada akhirnya, aku bahkan tidak harus masuk penjara. Maksud saya rasa dia secara praktis tidak akan melakukannya. Tapi tentu saja kalau dia menelpon, saya akan menerima teleponnya dan memikirkannya. Ya, lihat, pengacaranya dan pengacara orang lain ini merilis pernyataan seolah-olah mereka akan melawannya. Jadi kamu bilang mungkin bukan soal mengangkat citra, kamu tahu. Mencoba mengatakan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutmu kemana arahnya ini? Apakah menurutmu mereka akan melanjutkan ke persidangan dan membela diri? Dan seperti apa pembelaan itu nantinya? Sekali lagi, saya rasa kamu harus berargumen soal adanya izin tertentu. Karena video tersebut menunjukkan kejahatannya. Dan sekali lagi, ini juga berkaitan dengan niat. Dan saya melihat catatan saya lagi. Bisakah kita menembakkan peluru ke dalamnya? Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa keluar dari situasi itu. Saya rasa fakta apakah buaya itu mati atau hidup sama sekali tidak penting. Karena ini bukan membunuh atau menyakiti satwa liar. Ini hanya soal melepaskan tembakan di sini. Dan pada akhirnya saya rasa jaksa akan memberikan tawaran yang tidak bisa dia tolak. Seperti menyumbang ketujuan tertentu atau lewati saja. Tapi saat ini, inilah yang sedang hangat. Dan mereka tidak akan melepaskannya selama masih diberitakan. Jadi dengan kata lain, Anda bilang ada kemungkinan mereka bisa membuat semacam kesepakatan pengakuan bersalah dan mungkin tidak mendapat hukuman penjara atau mungkin hanya masa percobaan, kerja sosial, atau denda. Bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Yang lainnya, seperti yang saya sebutkan, Anda tahu, Anda sisihkan gugatan perdata, tapi tuduhan pelanggaran ringan lain yang sedang dihadapinya. Apakah itu bisa mempengaruhi kasus ini sama sekali? Ya, saya sedang melihatnya. Sepertinya surat perintah penangkapan atas kasus penganiayaan dari Osceola sudah aktif. Diduga dia yang memicu perkelahian antara dua wanita ini dan merekamnya. Benar, dan itu seperti saya punya anak usia 14, 11, dan 8 tahun. Jadi saya agak sedikit di pinggiran. Saya tahu tentang dunia anak usia 6-7 tahun, tapi saya tidak. Saya tidak terlalu mengikuti orang ini secara khusus. Kamu tahu, saya lebih suka era Steve-O dan Joe Exotic, mungkin karena usianya. Tapi, kapanpun kamu menjadi orang yang sembrono, bahkan jika itu demi penonton, akan ada jaksa dan polisi yang tidak menginginkanmu, serta agen pemerintah yang tidak menginginkanmu di kota mereka dan merasa harus menjadikanmu contoh. Dan itu sudah lama terjadi pada para musisi hard rock dan rapper yang akhirnya mendapat masalah. Tapi sekarang kita punya tingkat influencer seperti ini. Dan itu satu hal. Kalau kamu misalnya Jake Paul atau Mr. Beast, kamu sebenarnya tidak benar-benar merugikan siapapun. Itu lain cerita ketika pengaruhmu di media sosial dibangun lewat ejekan dan perundungan. Dia mungkin akan membantai itu dan bilang dia mencoba membantu orang, tapi aku bukan pengacaranya. Aku bukan siapa-siapanya, tapi aku pikir dia akan bilang dia mencoba membantu orang. Biar aku tanya ini padamu. Apakah mungkin ada tuduhan lain? Karena kau tahu, aku bilang di awal, ini tidak langsung terkait dengan Gator kan? Maksudku, apakah ada hal lain yang bisa didakwakan kepadanya terkait dengan dugaan insiden ini? Satu hal yang coba aku pahami pagi ini saat melihat ini adalah, kau tahu, mereka hanya menuntut dia karena membawa senjata api di tempat umum. Dan aku percaya area itu adalah bagian dari kawasan Taman Lindung kan? Semacam tempat seperti Everglades menurutku. Dan aku bertanya-tanya, apakah mungkin ada tuntutan negara bagian atau federal yang lebih berat karena pada dasarnya kau menembakkan senjata api di taman di lahan milik pemerintah? Itulah yang terjadi pagi ini. Benar-benar duduk di pengadilan pidana di Jacksonville, Duval County. Aku membacanya, berpikir, apakah ada dakwaan yang lebih berat di sini? Tapi FWC, Florida Wildlife, biasanya cukup agresif.
Jadi aku berasumsi inilah arah yang mereka tuju. Pertama-tama, saya sangat tersanjung bahwa saat Anda di pengadilan, Anda memikirkan acara sidebar-nya Jesse Weber. Hakim berkata kepada Anda, Tuan Phillips, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Maaf, saya sedang memikirkan Jesse Weber. Tidak apa-apa, saya rasa itu akan menjadi pembelaan yang bagus. Hakim Salem pasti akan menyukainya dan berkata, sampaikan salam saya padanya, saya yakin. Saya yakin. Terima kasih banyak. Ini menarik. Lihat, ini perkembangan menarik karena kita baru-baru ini membicarakan tentang dia sehubungan dengan gugatan hukumnya. Kita akan lihat kemana ini berkembang. Tapi saya selalu menghargai waktu yang Anda luangkan, John. Terima kasih. Dengan senang hati. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.